sahabat PJK. Kita akan mengulas cara adat Sasak Lombok merarik atau menikah. Indonesia memiliki banyak tradisi pernikahan unik yang masih berlangsung hingga saat ini. Menurut berbagai sumber, salah satu tempat unik budaya Sasak adalah di Dusun Sade, di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di mana calon suami harus menculik kekasihnya. Penculikan yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, harus ditutup rapat, agar tidak diketahui orang tua perempuan. Dan hanya laki-laki dan perempuan yang mengetahui perilaku ini. Dan beberapa kerabat dekat yang akan membantu penculikan tersebut. Pada hari H, wanita akan keluar rumah pada malam hari. Dan kemudian disambut kekasihnya yang menunggu di luar dan kemudian dibawa. Tindakan penculikan didasarkan pada rasa suka sama suka. Wanita yang dicintai oleh banyak pria lain. Tetapi orang yang berhasil membawa lari pertama yang akan menikahinya. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan perlu mempersiapkan rencana dengan matang dan tidak diminta oleh pihak lain. Untuk menghindari kegagalan. Jika berhasil menculik gadis tersebut, keesokan harinya pria tersebut akan meminta keluarganya atau kepala kampung untuk memberitahukan keluarga wanita tersebut bahwa anaknya telah diculik, atau nyelabar mesejati. Setelah itu lanjut ke proses pesuke dan bait wali. Proses ini bisa memakan waktu hingga 3 hari. Kedatangan keluarga laki-laki di pihak perempuan disebut mesejati dan nyelabar atau memberitahu keluarga pihak perempuan kalau anaknya merarik. Dan pesuke, membahas segala keperluan yang digunakan dalam perkawinan, atau uang jaminan dan mahar. Dilanjutkan dengan bait wali atau meminta wali agar bersedia menikahi. Kemudian pernikahan dilangsungkan secara Islami melalui ijab kabul. Dan prosesi pernikahan adat ini diakhiri dengan nyongkolan atau kedua mempelai pergi ke rumah orang tua mempelai wanita. Didampingi keluarga pria. Setelah menikah secara sah, mereka akan tinggal di sebuah rumah kecil yang disebut Balai Kodong. Balai Kodong adalah tempat tinggal sementara sampai keduanya dapat membangun rumah yang lebih besar. Di rumah ini mereka menghabiskan bulan madu mereka. Orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya menikah. Untuk menghindari penculikan ini, orang tua gadis biasanya harus membawa putrinya segera keluar dari desa dan pergi ke saudara jauh. Atau jika orang tua tidak setuju dengan calon menantu mereka, mereka dapat menjodohkan anak mereka. Padahal, saat menculik gadis kesayangannya, pria tidak boleh melakukan hal-hal yang menarik perhatian orang. Jika terjadi kerusuhan atau jika gadis itu diketahui diculik, akan dikenakan hukuman berupa sejumlah uang yang diatur oleh kepala adat atau kepala kampung. Sejak kapan tradisi ini berlangsung? Yang jelas tradisi unik ini masih dipertahankan hingga sekarang. Tradisi kawin lari terikat dengan cerita masa lalu. Alkisah ada seorang putri raja yang sangat cantik. Tentu saja, banyak pria yang tergila-gila padanya dan ingin menikahinya. Namun raja tidak berdiam diri. Lalu ia membangun ruang dengan pengaman yang ketat. Kemudian raja menyuruh pria-pria bersaing untuk siapa saja yang bisa menculik putrinya. Dia yang akan menikahi putrinya. Akhirnya mitos ini dipercaya hingga saat ini. Bahkan, tradisi kawin lari mempengaruhi bentuk tradisional rumah mereka. Rumah adat Sasak didesain dengan 2 kamar tanpa jendela. Sehingga satu kamar hanya dapat diakses melalui pintu depan. Anak perempuan harus tidur di rumah dekat dapur sementara orang tua dan anak laki-lakinya berada di luar. Cara ini juga digunakan agar anak perempuan tidak mudah hanyut oleh laki-laki. Oleh karena itu, akses hanya dapat dilakukan melalui pintu utama.
Anak perempuan harus tidur di rumah dekat dapur sementara orang tua dan anak laki-lakinya berada di luar. Cara ini juga digunakan agar anak perempuan tidak mudah diculik oleh laki-laki. Sekian dan terima kasih. Wassalam.